Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Saya dari Universitas Pamulang, Kampus Serang, Prodi Ilmu Hukum, kelas 01 HKSP 003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu hukum. Yang pertama, sistem hukum, yang kedua, penggolongan hukum, dan yang ketiga, proses hukum. Yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum merupakan kerangka kerja yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sistem hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia sekaligus alat pengendali sosial agar kehidupan bersama dapat berjalan secara tertib. Tanpa sistem hukum yang baik, masyarakat berpotensi mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan yang mengikat dan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas. Sistem hukum terdiri atas 3 elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum meliputi lembaga dan aparat penegak hukum. Substansi hukum mencakup peraturan dan norma hukum. Kultur hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen ini harus berjalan seimbang agar hukum berfungsi secara efektif. Jenis-jenis sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum civil law. Sumber hukum utamanya undang-undang yang dikodifikasikan atau tertulis. Ciri khasnya mengutamakan kepastian hukum dan hakim menerapkan hukum dari kodifikasi. Contohnya, sebagian besar negara Eropa kontinental, Indonesia sebagai dasar. Yang kedua, sistem hukum common law. Sumber hukum utamanya putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi dan kebiasaan. Ciri khasnya fleksibel dan hakim memiliki peran lebih aktif dalam menciptakan hukum. Contohnya Inggris, Amerika Serikat. Yang ketiga, sistem hukum agama. Sumber hukumnya ajaran agama, Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Ciri khasnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Contoh hukumnya hukum Islam. Yang keempat, sistem hukum adat. Sumber hukum utamanya kebiasaan dan tradisi yang hidup di masyarakat. Ciri khasnya tidak tertulis, berdasarkan musyawarah dan konsensus. Contohnya diterapkan di Indonesia dalam kehidupan masyarakat adat terdahulu. Yang kelima, sistem hukum sosialis. Hukum pada kepemilikan kolektif dan kepentingan negara, seringkali sebagai alat kontrol sosial. Materi selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum adalah pengelompokan hukum berdasarkan kriteria tertentu agar lebih mudah dipahami, dipelajari, dan diterapkan. Yang ke-1, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah peraturan yang dituangkan dalam peraturan undang-undang. Sedangkan hukum tidak tertulis itu hukum yang hidup dalam masyarakat. Contohnya hukum adat. Kalau hukum tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, dan KUHP Perdata. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Ada hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Contoh hukumnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Sedangkan kalau hukum privat itu mengatur hubungan antar individu, contohnya hukum perdata dan hukum perdagangan. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan waktunya. Ada hukum positif dan hukum yang akan berlaku. Kalau hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini, contohnya undang-undang yang sedang berlaku. Kalau hukum yang akan berlaku itu hukum yang direncanakan berlaku di masa depan, contohnya RUU. Terus yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada hukum memaksa dan hukum mengatur. Kalau hukum memaksa itu tidak boleh dikesampingkan, contohnya ketentuan pidana. Kalau hukum mengatur itu boleh dikesampingkan oleh para pihaknya.
Contohnya itu perjanjian dalam hukum perdata. Yang kelima ada penggolongan hukum berdasarkan wilayah berlakunya, ada hukum nasional dan hukum internasional. Kalau hukum nasional itu berlaku dalam satu negara, contohnya hukum Indonesia, hukum internasional. Kalau hukum internasional itu mengatur hubungan antar negara, contohnya hukum internasional publik. Yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan fungsinya. Ada hukum material dan hukum formil. Kalau hukum material itu mengatur hak dan kewajiban. Contohnya KUHP, KUHP, Perdata. Kalau hukum formil itu mengatur cara menegakkan hukum material itu sendiri. Contohnya KUHP. Terus yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat, dan hukum doktrin. Materi yang ketiga yaitu proses hukum pidana. Proses hukum pidana adalah rangkaian tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani suatu peristiwa pidana. Sejak terjadinya dugaan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di Indonesia, proses hukum pidana diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses hukum pidana di Indonesia yang pertama ada penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah memastikan apakah suatu peristiwa layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang kedua, tahapan penyidikan. Tahapan penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Pada tahapan ini dilakukannya yang pertama penangkapan, yang kedua penahanan, yang ketiga penggeledahan, yang keempat penyitaan, dan kelima pemeriksaan saksi dan tersangka. Yang ketiga penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau bisa disebut juga P21. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Yang keempat, pemeriksaan di persidangan. Tahapan ini dilakukan di pengadilan negeri meliputi yang pertama pembacaan surat dakwaan, yang kedua saksi dan terdakwa, yang ketiga pemeriksaan alat bukti, dan yang keempat tuntutan jaksa, yang kelima pembelaan terdakwa atau penasehat hukum, yang keenam replik dan publik, dan yang tujuh putusan hakim. Yang kelima upaya hukum. Upaya hukum jika para pihak tidak menerima putusan dapat ditempuh upaya hukum. Yang pertama ada banding, kasaksi, dan peninjauan kembali atau juga disebut PK. Yang keenam, pelaksanaan putusan. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melimpahkan putusan tersebut seperti yang pertama menjalankan pidana penjara, yang kedua pelaksanaan pidana denda, yang ketiga pelaksanaan pidana tambahan. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu saja yang saya dapat pelajari dari materi pengantar ilmu hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.